Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan meneruskan tentang penentuan tarif paket. Karena nanti yang akan kita hitung adalah unit cost paket. Sesuai dengan perkembangan dengan BPJS, maka rumah sakit sekarang kan tidak perlu menentukan lagi tarif apabila bekerjasama dengan BPJS, karena semua tarif sudah ditetapkan oleh BPJS, yaitu tarif paket inasi bijis. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah menghitung unit cost, khususnya unit cost paket, supaya kita bisa melakukan negosiasi dan melakukan evaluasi apakah tarif paket yang ditetapkan di inasi bijis itu sesuai atau tidak. Kesalahannya ada di mana? Ada di BPJS atau ada di rumah sakit yang tanda petik belum bisa menyesuaikan ke arah pelayanan yang lebih efisien dan efektif. Kita mulai sekarang. Apa itu tarif paket? Tarif paket itu adalah tarif yang digunakan untuk sebuah paket pelayanan. Jadi kalau paket pelayanan itu adalah sejumlah pelayanan yang diberikan pada pasien, biasanya tergantung pada diagnosisnya. Sehingga tarif paket itu adalah tarif yang dipergunakan untuk membayar sejumlah pelayanan tertentu per diagnosis. Contoh tarif paket yang sekarang ini ada adalah tarif-tarif yang ada di inasi bijis. Jadi misalkan kalau ada 5 orang pasien semuanya menderita melakukan pelayanan persalinan seksio sesaria tanpa penyulit A, B, C, D, E. Dalam perjalanannya, maka ibu A ini ternyata hanya perlu waktu 3 hari untuk pelayanan, untuk semua pelayanan yang ada di rumah sakit. Ibu B cuma 2 hari, ibu C butuh waktu 4 hari, dan seterusnya. Sehingga kalau dihitung, ternyata biaya yang dikeluarkan untuk ibu A sampai dengan ibu E oleh rumah sakit itu berbeda-beda. Tapi karena diagnosanya sama, maka oleh BPJS, rumah sakit akan mendapatkan penggantian tarif yang sama untuk kelima orang ini, meskipun pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk ibu A sampai ibu E itu berbeda-beda. Itulah yang nanti akan kita hitung tarif paketnya. Jenis pelayanan dalam satu diagnosa. Tarif paket itu disusun berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan untuk paket tersebut. Paketnya adalah paket yang berdasar pada diagnosis. Sehingga penentuan jenis layanan untuk satu diagnosis tertentu itu biasanya disusun berdasarkan panduan praktek klinik serta clinical pathway. Jadi tanpa adanya clinical pathway dan panduan praktek klinik, maka kita tidak akan bisa menyusun paket layanan untuk satu diagnosis. Sehingga tahapan di dalam menyusun tarif paket adalah kita menghitung unit cost per tindakan atau per jenis layanan. Misalkan unit cost untuk rawat inap, unit cost untuk laboratorium, unit cost untuk tindakan-tindakan yang ada di rawat inap, dan seterusnya. Nanti kita list jenis tindakan atau layanan yang dibutuhkan untuk satu diagnosis tersebut. Karena kita sudah selesai melakukan proses perhitungan unit cost-nya, maka kita akan mendapatkan jenis tindakan atau layanan yang dibutuhkan oleh diagnosis tersebut berapa unit cost-nya. Kemudian kita hitung probabilitas kejadian untuk masing-masing tindakan. Karena tadi satu diagnosis yang sama belum tentu kejadian aktivitas
atau layanan yang diberikan itu bisa sama persis. Ada 1-2 yang berbeda-beda tergantung kondisi pasien. Sehingga kita butuh informasi probabilitas kejadiannya. Kemudian baru kita hitung unit cost paketnya. Dan kita tentukan tarif paket. Dalam hal ini tergantung pada kebijakan. Unit cost paketnya ini mau diapakan untuk menjadi tarif paket. Contoh, ini adalah contoh persalinan vaginal. Tindakan yang diperlukan untuk persalinan tersebut adalah vaginal toucher, cek DCC atau Doppler, NST, USG, evaluasi vital sign, partus normal. Nah, semuanya ini ada frekuensinya, berapa kali dilakukan. Kemudian, laboratorium yang diperlukan adalah darah lengkap, HBsAg, anti-HIV. Obat-obatan yang diberikan adalah cefazolin 2 gram, kemudian kamarnya, misalkan contohnya kamar yang kita gunakan adalah kamar kelas 2, kemudian visitor, karena hanya 2 hari maka visitornya 2. Nah, kemudian frekuensi ini adalah ditulis berdasarkan jumlah frekuensi berapa kali diberikan, berapa kali dilakukan. Jadi ada vaginal toucher 1 kali dan seterusnya. Nah, ini ada probabilitas. Maksudnya probabilitas 1 adalah semuanya ini pasti dilakukan. Tapi kalau probabilitasnya 0,8, ini berarti mungkin ada pasien yang membutuhkan 6 kali pemberian, mungkin ada yang 4 kali, mungkin ada yang 5 kali. Nah, sehingga kita bertanya pada dokternya dan akhirnya ini yang kita gunakan 0,8. Ini ada keterangannya, probabilitas diisi dengan kemungkinan tindakan atau terapi tersebut diberikan berdasarkan hasil diskusi dengan objin. Nah, ini adalah unit cost pertindakan yang sudah kita hitung sebelumnya, karena pada waktu kita menghitung unit cost itu adalah unit cost pertindakan, sehingga ada vaginal toucher, cek DCC, NST, USG dan seterusnya sudah ada yang sudah pernah kita hitung sebelumnya. Total biaya adalah perkalian antara probabilitas dengan unit cost pertindakannya. Maaf, ini ada yang salah ini karena probabilitasnya 1 tetapi harusnya dikalikan 6. Jadi ini nanti akan menjadi unit cost pertindakannya 6 dikalikan 1 dikalikan 20. Gitu ya. Demikian juga yang 0,8 ini harusnya 6 dikalikan 0,8 dikalikan 1,47. Ini tadi saya salah ini menghitungnya, sudah terlanjur di video, tidak apa-apa ya. Pokoknya proses perhitungannya adalah frekuensi dikalikan probabilitas dikalikan dengan unit cost pertindakan, ketemulah total biaya dan ini dijumlah. Maka inilah jumlah dari total cost untuk diagnosis persalinan, atau ini bisa kita sebut sebagai unit cost paket untuk persalinan vaginal. Begitu. Nah, setelah tahu seperti ini, maka kalau misalkan kita juga akan menyusun unit cost paket untuk pelayanan umum, misalkan bahwa di kemudian hari kita lebih baik menjualnya itu adalah menjual bukan pertindakan tapi perdiagnosis, maka 1,735 ini mau dijual dengan harga berapa? Nah, monggo silahkan nanti tim manajemen yang akan mendiskusikan. Tapi kalau saat ini harga paket ini atau unit cost paket ini bisa kita pakai sebagai dasar untuk proses perhitungan dengan BPJS. Apakah dana uang sekian ini cocok dengan paket inasi bijis. Sekarang paket inasi bijisnya untuk persalinan vaginal itu berapa? Nah, sehingga kita tahu bahwa untuk kondisi diagnosis
persalinan vaginal itu rata-rata rumah sakit itu untung atau rugi begitu. Itu yang bisa saya sampaikan, karena era asuransi itu adalah era tarif paket. Tarif pertindakan tetap diperlukan untuk kita bisa menghitung bisa kita gunakan untuk tarif-tarif layanan individual atau pasien non asuransi. Tapi kita juga perlu berpikir bahwa ke depannya mungkin meskipun pasien itu bukan pasien asuransi juga lebih senang dengan ditentukannya tarif itu dalam bentuk tarif paket, tarif bukan tarif pertindakan, sehingga sejak awal kalau seseorang sakit itu sudah tahu kira-kira uang yang dihabiskan untuk sakitnya itu berapa. Tidak seperti sekarang bahwa orang masuk itu masih belum tahu saya akan habis berapa karena tindakan-tindakan yang diperlukan belum pasti. Jadi nanti ada baiknya bahwa rumah sakit itu segera beralih dari tarif per tindakan menjadi tarif paket. Untuk itu mau tidak mau kita harus menyusun dulu unit cost paket. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat berlatih. Nanti kita berlatih untuk menghitung unit cost tindakan dulu. Kalau saudara menyediakan clinical pathway-nya, baru kita bisa menghitung unit cost paket. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.